Kemudian lengkap dengan tawakil dari BPN dan sektor kedua ya, bersama dengan OPD terkait meninjau, melihat progres dari penataan sungai Cidurian ya. Alhamdulillah saya lihat tadi udah cukup menggembirakan. Kenapa? Karena insya Allah prinsipnya ya kita sebagai pemerintah Kota Bandung ini pertama ingin menata agar para sungai itu dikembalikan kepada fungsinya ya, seperti itu. Yang kedua juga karena ini merupakan bagian dari program Citarum Harum, mudah-mudahan ya dampaknya adalah sungai-sungai yang melintasi Kota Bandung ke depan jadi bersih. Ya. Sekarang saja mau ada yakin dengan adanya sekarang 100 berapa rumah? 131 rumah ya. Bongkar mandiri. Mau bongkar mandiri semua bongkar. Secara mereka alhamdulillah berarti ini meningkatkan program OLF kita. Ya kan gitu ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan insya Allah ke depan Kota Bandung akan terus melaksanakan penataan ya, penertiban sepadan sungai yang ada di Kota Bandung, insya Allah. Selain di sini masih banyak Pak? Kayak sih banyak sih. Banyak, secara bertahap ya, insya Allah. Begini, kalau melihat data sungai yang mengalir melintasi ya Kota Bandung itu kan banyak ya. Kalau salah sekitar 40-an. Yang kecil dan yang besar ya. Nah, kita akan ditata ya secara bertahap. Untuk kolam retensi sendiri Pak, itu rencana pencanangannya mulai dipekerjakan dan sampai selesai kapan Pak? Kan kita baru bebas hari ini dan harus kita lakukan membuat desain terlebih dahulu. Betul. Tadi kita udah berunding dengan Pak Didik, Kepala Dinas PU Kota Bandung. Pak Didik akan membuat basic design. Nanti dari basic design akan kami tingkatkan, saya akan membuat satu DED, detail engineering design untuk kolam retensi itu, dan akan terus kita tindak lanjuti dengan rencana pembangunan nantinya. Rencana dimulai di tahun berapa? Rencananya, planningnya? Planning ini ya akhir tahun ini kita upayakan ya. Baik. Kita upayakan. Baik. Terus untuk pembangunannya ya berikutnya, untuk tahap berikutnya. Baik. Fungsinya di sini untuk apa? Seperti apa Pak? Fungsi retensi Pak? Kolam retensi tadi kan kebetulan di lokasi yang sungai apa yang kecil? Cibodas. Itu kan kalau sungai Cibodas kalau kondisi banjir sama-sama banjir ketemu dengan Cidurian, ini terjadi air balik. Itu yang menyebabkan banjir di daerah Antapani. Oke. Nah, dengan kita membuat kolam retensi yang dari Cibodas kita masukkan ke dalam kolam retensi dan air itu akan dikeluarkan ke Cidurian secara pelan-pelan. Baik. Sehingga selain tidak membebani Cidurian, daerah yang di atas yang seringkali banjir itu akan teratasi, banjirnya menjadi berkurang. Baik, kalau kita. Karena masalah Citarum ini adalah salah satu dari 9 program utama Gubernur. Bagaimana penataan Citarum ini, bagaimana di sepanjang Sungai Citarum yang panjangnya 290 km, setiap wilayah kalau kami punya sektor ada 23, itu ada punya etalase-etalase. Yang diantaranya etalase Sungai Citarum dengan anaknya ada di sini. Semua penataan ini diharapkan, yang pertama tentunya ini juga kami mengharap kepada warga atau masyarakat, kepada pemerintah daerah juga, agar yang pertama pengelolaan sampah. Yang kedua bagaimana limbah domestik ini bisa terurai. Kalau kaitannya dengan limbah domestik, justru itu menjadi 62% limbah yang ke Citarum banyaknya dari limbah domestik. Setiap rumah punya seperti itu. Kualitas air Citarum yang diharapkan di angka 60 ini bisa tercapai. Angka 60 itu untuk bisa pengairan, untuk
bisa perikanan, untuk tempat wisata itu. Ke depan kita seperti itu. Memang masalah program Citarum sampai tahun 2025 sesuai dengan PPS. Tetapi bila nanti ternyata 2025 ini ingin dilanjutkan dengan kepanjangan tentang penanganan Citarum, semua ada di wilayah. Tinggal nanti dari gubernur bagaimana, dari wali kota atau dari bupati yang ada di wilayah sepanjang Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Ya. Rangkaian kegiatan ya, kalau tahap akhir saya rasa masih berlanjut ya kegiatan. Cuman rangkaian dari kegiatan kita normalisasi Sungai Cibodas dengan Cidurian. Ini kan. Jadi lanjutan kegiatan ini adalah kita kolaborasikan secara bersama-sama dengan melakukan kegiatan karya bakti. Karya bakti itu dalam rangka ya dampak-dampak dari pengaruh limbah yang ada, termasuk sungainya. Itu yang kita lakukan secara berkolaborasi. Di sini kita melihat untuk terjadinya ada beberapa bangunan liar, kita lakukan secara kondusif dan mandiri. Kegiatan di tanggal 16 Juni ini kan perataan semua bangunan. Dari DPU Kota Bandung sendiri, apa aja sih yang diperbantukan di sini, Bu? Siap, kita dukung alat-alat ya. Yang pertama kita awali dengan ini nih belakang. Loader ya? Belakang saya ada backhoe loader. Backhoe loader. Terus kita 2 unit mini hexavator. Karena apa kita mengeluarkan 2 unit yang kecil? Karena itu akses masuknya juga sulit. Sulit ya untuk yang besar Karena ya? ada jembatan pendek dan ini juga ternyata lewat jembatan, bawah jembatan juga nggak bisa. Baik. Barusan sengaja ngebobol perumahan dan diizinkan, ya alat kita bisa masuk. Baik. 2, terus kemudian kita juga truk 2 unit. Truk 2 unit, kita juga dukung peralatan untuk pembersihan sungai dan bekas-bekas puing bangunan. Terakhir Bu, personilnya berapa Bu? Personil yang dari DPU? Kita personil untuk hari ini aja? operator alat berat kita ada 5. Kemudian untuk langsung terjun pembersihan sungai kita ada 35 orang. Oke. Ya, Pak Joko, tadi atas instruksi Kabalai seperti apa Pak untuk kegiatan hari tanggal 16 ini Pak? Ya, instruksi beliau tadi setelah ketemu Bapak Wakil Wali Kota dan Dansat Koridor 2, Kepala Dinas PU Kota, saya dapat arahan dari beliau untuk menindaklanjuti kegiatan ini sampai selesai. Karena BPWS hari ini memberikan bantuan alat berat untuk meratakan dan membongkar apa yang belum dibongkar oleh masyarakat secara mandiri. Baik. Salah satunya apa nih Pak? Katanya bakal diratakan atau gimana kegiatan? Sesuai arahan Kepala Balai tadi, jadi ini kita diratakan sampai rata dulu, terus membentuk jalan. Oke. Jadi akan kita bentuk jalan kurang lebih 3 meter, dan sisi samping dari sisa yang 3 meter itu akan ditata oleh Dinas PU Kota. Oh gitu, jadi kolaborasi dengan Dinas PU Kota Bandung ya? Ya, Budo 2 akan dibangun kolam retensi di Cibodas, jalan inspeksinya juga sebagai jalan pengurai suatu saat di Kota Bandung terjadi kemacetan. Dan ditindaklanjutin lagi sampai ke Kelurahan Arca Manik. Oke. Selanjutnya. Itu berarti termasuk jalan inspeksi semua Pak?